Informasi selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik. Pemanasan global dapat memberikan dampak besar bagi spesies ikan dunia. Kini menjadi isu serius yang sedang dihadapi dunia. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 kelas 10 beranggotakan Ariel Fali Pradana, Nabila Azari, Raffi Aditya Akbar dengan saya sendiri, Reinhard Menti Wujona Lumban Gaul, dan Yohana Vedana Putri. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Akhir-akhir ini pemanasan global menjadi topik yang hangat, mungkin karena adanya KTT G20 di Italia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pemanasan global atau yang bisa disebut sebagai global warming merupakan suatu kondisi di mana permukaan bumi mengalami kenaikan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan. Nah, tokoh yang mempopulerkan istilah pemanasan global adalah Wallace Smith Broecker. Broecker mempopulerkan istilah lewat sebuah artikel yang terbit pada tahun 1975. Pada artikel ini, dia memprediksi dengan tepat bahwa kenaikan tingkat karbon dioksida pada atmosfer akan menyebabkan pemanasan. Pemanasan global bisa terjadi karena adanya gas rumah kaca seperti CO2, CH4, CFC, dan polutan udara lain yang mengumpul di atmosfer. Kejadian tersebut bisa mengakibatkan panas tidak bisa keluar dari bumi. Diyakini bahwa revolusi industri yang terjadi dari tahun 1760 sampai 1850 adalah awal dari pemanasan global. Karena hal tersebut, mulai saat itu manusia menggunakan mesin untuk mempermudahkan hidupnya. Mesin-mesin yang digunakan oleh manusia bisa mengeluarkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Oleh karena itu, peristiwa ini menyebabkan lapisan es di kutub utara dan selatan mencair. Perubahan iklim, meningkatnya permukaan air laut, menimbulkan penyakit pada manusia, bahkan bisa mengubah bentuk fisik hewan. Jika kita lihat menggunakan kadar karbon dioksida di atmosfer terus meningkat di tiap tahunnya. Rata-rata karbon dioksida pada atmosfer secara global di tahun 2021 berjumlah 419 ppm. Jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2000 sebanyak 50 ppm. Di laman yang sama, yaitu Climate.gov, juga mencatat bahwa suhu permukaan bumi kian meningkat. Suhu rata-rata permukaan global telah meningkat 0,14 derajat Fahrenheit per dekade sejak 1880. Dengan suhu permukaan bumi yang meningkat, hal ini tentu berdampak pada gletser atau lapisan. Mengutip berita dari CNN Indonesia, gletser dunia telah mencair lebih cepat dengan tingkat pencairan 31% dibandingkan 15 tahun sebelumnya. Dengan menggunakan data satelit yang direkam selama 20 tahun, para ilmuwan menghitung bahwa 220.000 gletser gunung di dunia telah kehilangan lebih dari 328 miliar ton es dan salju per tahun sejak 2015. Laporan tersebut merupakan penelitian dari para ilmuwan yang diunggah dalam jurnal Nature yang terbit pada tanggal 28 April 2018. Para ilmuwan menduga perubahan iklim ini terjadi oleh manusia. Dari hasil penelitian itu, pencairan gletser yang mengalir ke lautan cukup untuk menempatkan Swiss di bawah laut hampir 7,2 meter setiap tahun. Contoh nyata dampaknya seperti pantai barat California di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, hujan badai di Korea Selatan pada tahun 2007 dan mencairnya lapisan es di Kalimanjaro. Para ilmuwan juga memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara belahan bumi
atau disebut Northern Hemisphere akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, es yang menutupi gunung akan mencair. Peristiwa ini masih bisa diatasi, dan tentunya tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Menurut Sucipto pada bukunya yang berjudul Seri Pengetahuan dan Bencana Pemanasan Global. Pemanasan global bisa diatasi dengan melakukan hal-hal seperti membatasi emisi karbon melalui penggunaan sumber energi alternatif, rehabilitasi atau tebang pilih. 3R, reuse, reduce, dan recycle. Menggunakan transportasi alternatif dan mengurangi konsumsi daging. PBB mencatat di laporannya yang berjudul Livestock Launch Shadow, Environmental Issue and Options pada tahun 2006 bahwa 18% dari emisi gas rumah kaca di dunia disumbangkan oleh industri peternakan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun isi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa nanti.